Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2207682 akan menjelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana desain interaksi diaplikasikan dalam dunia nyata, mulai dari penggunaan agen UX hingga sumber daya open source dan alat desain yang relevan. Pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah memahami tren utama dalam desain interaksi yang berkembang pesat. Yang kedua, menjelaskan posisi desain UX dalam proyek pengembangan tangkas atau Agile UX. Selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi pola desain interaktif yang efektif. Dan yang keempat, mengenal manfaat dari sumber daya open source dalam mendukung desain interaksi. Dan yang terakhir adalah yang kelima, adalah menggunakan alat desain untuk menciptakan prototipe interaksi dan hasil akhir yang efektif. Oke. Desain interaksi adalah bidang yang terus berubah cepat. Sebagai desainer UX, kita menghadapi banyak tantangan seperti pertama adalah waktu dan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk berkolaborasi dengan berbagai peran seperti pengembangan dan pemangku kepentingan. Di industri, desainer UX memainkan banyak peran, termasuk mendesain antarmuka, membuat persona, hingga membangun prototipe. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua keterampilan ini dalam praktik nyata. Apa itu Agile UX? Agile UX adalah pendekatan yang mengubah metode desain UX dengan pengembangan tangkas, yang dimana karakteristik utamanya Agile UX memfokuskan kepada interaksi cepat, dimana kita terus mengembangkan dan memperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Dan selanjutnya, desain harus fleksibel karena prioritas proyek dapat berubah setiap 2 minggu sekali. Apa tantangan utama dalam Agile UX? Yang pertama adalah reorganisasi pola kerja dan perubahan pola pikir, terutama membagikan aktivitas desain yang kompleks menjadi siklus pendek. Contohnya adalah desain aplikasi perjalanan grup, di mana prioritas seperti pemulihan liburan dan pembaruan informasi dilakukan secara bertahap dalam setiap interaksi. Apa itu pola desain? Pola desain adalah solusi umum untuk masalah tertentu dalam konteks tertentu. Mengapa penting? Yang pertama adalah menghemat waktu karena menggunakan solusi yang terbukti efektif. Selanjutnya, membantu konsistensi sehingga pengguna merasa familiar dengan antarmuka. Namun ada juga pola gelap, yaitu desain yang sengaja dirancang untuk memanipulasi pengguna, seperti mendaftarkan mereka secara otomatis ke buletin tanpa izin. Pesan penting yaitu kita harus menggunakan pola desain secara etis dan sesuai kebutuhan. Apa itu OpenRescue? Sumber daya OpenRescue adalah kode sumber yang tersedia bebas digunakan dan dimodifikasi, yang dimana manfaatnya antara lain sebagai berikut: mendukung kolaborasi lintas komunitas, selanjutnya mempercepat pengembangan produk dengan pustaka dan bekerja kerangka kerja yang sudah ada. Contohnya adalah Bootstrap yang menyediakan pola navigasi, tipografi, dan elemen visual siap pakai. Repository seperti GitHub juga membantu kita mengakses, memodifikasi, dan berbagi kode dengan komunitas global. Alat dan desain interaksi. Berbagai alat digital yang tersedia untuk mendukung desain interaksi antara lain. Yang pertama adalah Microsoft Visio dan OmniGraphics yang membantu membuat sketsa desain awal. Selanjutnya ada Basmith dan Azure RP, digunakan untuk wireframe atau markup. Selanjutnya ada OpenLow.io yang membuat prototipe interaktif untuk menguji ide dengan pengguna. Keuntungannya adalah alat-alat ini mempercepat interaksi desain dari sketsa awal hingga prototipe berfungsi. Agile UX dalam praktik. Bagaimana Agile UX diterapkan? Pendekatan track paralel menjadi salah satu solusi populer. Yang pertama, desain UX dilakukan satu interaksi sebelum pengembangan teknik. Yang kedua, tim lintas fungsi bekerja erat memastikan desain dapat diimplementasikan dengan baik. Apa saja sih keuntungan utamanya? Keuntungan utamanya adalah
Tiada waktu yang terbuang untuk fitur yang tidak diperlukan. Selanjutnya, pengujian kegunaan dan desain baru dapat dilakukan bersamaan dalam satu siklus. Dan yang terakhir, umpan balik terima lebih cepat memungkinkan perbaikan interaktif yang lebih efisien. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah Agile UX mengintegrasikan desain UX dengan pengembangan tangkas. Yang kedua, pola desain dan sumber daya OpenSQ mempercepat pembuatan prototipe. Dan yang ketiga, alat desain memudahkan pengembangan desain dari konsep awal hingga implementasi. Intinya, desain interaksi yang sukses membutuhkan fleksibel, alat yang tepat, dan kolaborasi yang erat dalam tim lintas fungsi. Oke, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan saja ditanyakan di komen. Dan bagi yang suka video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke guys, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.